Rumah Sakit Sumarno sesaat mobil balap puas acara penyuluhan. Tadi sangat menarik. Banyak hal yang sudah dijelaskan tentang yang namanya hari jantung ini ya, terutama penyakit yang namanya kardiovaskular. Dijelaskan juga penyebabnya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya Bu ya. Ayo. Oke. Nah nih Bu, kalau tadi sudah penyebabnya sudah disampaikan. Ada beberapa poin. Kalau tidak salah tadi ada 6 poin ya Bu ya. Ya. Salah satunya tadi mungkin kurang aktivitas fisik juga Wah. Artinya kata Ibu tadi kita harus banyak bergerak. Ini sangat berpengaruh juga ya Bu ya. Iya benar. Nah sekarang dijelaskan Bu, berapa sih Bu kadar kolesterol atau lemak darah kita ini dinyatakan tinggi? Oke. Silakan. Kan itu kan pengaruhnya itu Ibu ya. Iya betul. Pola makan yang tidak sehat, Iya. makan tinggi kolesterol. Nah, berapa sih kadar kolesterol darah kita atau lemak darah yang dinyatakan tinggi? Iya. Untuk mencegah timbulnya penyakit kardiovaskular, kita harus perhatikan adalah profil lipid, namanya profil lipid. Nah, profil lemak kita. Profil lipid itu terdiri dari kolesterol total, yang kedua kolesterol LDL atau kolesterol jahat, kemudian kolesterol HDL atau kolesterol yang baik, dan trigliserid atau lemak darah. Jadi 4 ini yang harus rutin diperiksa. Kolesterol total itu kadar yang diinginkan adalah kurang dari 200. Harus di bawah 200. Harus di bawah ya Bu ya. Iya, kalau kolesterol Anda itu sekitar 200 sampai 239 dikatakan sedikit tinggi atau borderline. Jadi batas gitu. Atau sedikit tinggi. Kalau tinggi dikatakan tinggi di atas atau sama dengan 240 ke atas itu dinyatakan kolesterol Anda tinggi. Wah. Gitu. Artinya sudah melampaui batas. Betul, itu kolesterol total. Yang biasa kita periksa adalah kolesterol total. Kemudian kolesterol jahat LDL. Nah, ini harus serendah mungkin. Jadi kalau optimalnya itu kurang dari 100. Kemudian mendekati optimal antara 100 sampai 129 ya. Oke lah masih. Masih oke. Ya. Tapi kalau sudah mulai sedikit tinggi atau borderline di sekitar 130 sampai 159 sudah mulai nih. Ngerem-ngerem makanan yang lemak-lemak nih. Iya, terutama gorengan-gorengan. Betul banget, iya. Kemudian kolesterol LDL dikatakan tinggi bila 160 sampai 189. Kalau sangat tinggi lebih dari atau sama dengan 190. Ini memang jarang diperiksa. Iya, karena memang perlu alat khusus untuk memeriksa ini ya. Tetapi ini yang penting ya. Kemudian kolesterol HDL. HDL ini kolesterol baik. Jadi tidak semua kolesterol itu jahat ya. Ada baiknya. Ada yang baik, ada yang baik. Iya, ada yang baik. Iya, kolesterol HDL itu harus tinggi justru. Harus tinggi. Harus di atas 60. Kolesterol kalau LDL itu kurang dari 100, kalau HDL itu harus lebih dari 100. Jangan sampai kurang. Iya, itu baik sekali untuk jantung. Kemudian yang keempat adalah trigliserid atau lemak darah kita. Dikatakan normal bila kurang dari 150. Sedikit tinggi sekitar 150 sampai 199. Kalau dikatakan tinggi bila 200 sampai 499. Dan sangat tinggi di atas 500. Apakah ada? Ada orang muda dengan trigliserid sampai 700 itu ada. Sampai 700? Ada. Iya, karena hari-hari makanannya gorengan. Iya. Terus kemudian nasi kuning malam-malam, nasi goreng malam-malam. Nah, itu sudah bakso ya, pentol. Wah, itu bisa sangat tinggi. Jadi, usahakan yang harus diperhatikan adalah kadar kolesterol total kita. Nah, ini yang
kuncinya. Kolesterol total kita harus di bawah 200 satu. Kolesterol jahat harus kurang dari 130. Lemak darah atau trigliserid harus kurang dari 150. Tapi kolesterol baik atau HDL-nya harus lebih tinggi dari 60 paling enggak, di atas 100 lah. Kalau 100 itu sudah dianggap bagus tuh. Bagus sekali untuk jantung kita. Nah, itu dia. Jadi itu tadi sudah mengenalkan sahabat semua apa yang sudah dijelaskan Ibu Dokter. Nah, sekarang Bu ada lagi pertanyaan Bu. Iya. Apa yang harus kita lakukan Bu bila kadar kolesterol atau lemak darah kita ini tinggi? Nah, ini Biasanya baru sadar, aduh kepo kenapa nih? iya, kalau sudah diperiksa baru apa yang dihindari gitu ya. Silakan. Iya. Banyak cara yang dapat dilakukan agar kadar kolesterol dan lemak darah kita berada pada nilai normal. Antara lain tadi kembali ke aktivitas fisik ya. Yang disarankan adalah jalan cepat. Kemudian bersepeda, berenang. Yang dilakukan selama minimal 30 menit dalam sehari. Sebanyak 4 sampai 6 kali seminggu ya, 150 menit dah seminggunya. Bukan berarti 150 menit itu harus saya full. Satu hari 150 menit olahraga terus sudah itu 6 harinya istirahat, enggak. Kebaliknya. Ya, sedikit tapi rutin gitu ya. 30 menit itu pun harus dalam bisa dibagi. Misalnya saya enggak punya waktu nih kalau setengah jam. Terutama ibu-ibu yang harus menyiapkan makan sarapan untuk anak sekolah misalnya. Iya, pagi-pagi gitu. Iya. Bisa dibagi 15 menit pagi, 15 menit sore gitu ya. Jalan cepat aja. Atau sepeda statis kalau punya. Kalau nggak punya naik sepeda. Kalau gitu. tidak terlalu jauh ke pasar ya? Ke pasar ya, jalan kaki juga bagus. Oke, selain itu kemudian di samping aktivitas fisik tadi, bersepeda, jalan cepat, berenang gitu ya. Aktivitas penguatan otot dianjurkan untuk dilakukan minimal 2 hari seminggu. Ya, terutama sudah manula, itu harus latihan otot juga. Angkat barbel, boleh angkat barbel, tapi ya nggak berat-berat gitu. Kemudian yang kedua yang harus dihindari bila kita ketahuan kolesterol atau lemak darah tinggi, hindari makanan tinggi kolesterol. Apa saja itu? Gorengan. Kolesterol jahat itu. Iya. Makanan yang digoreng dengan menggunakan minyak banyak bisa dipastikan mengandung kolesterol. Apalagi bila digoreng dengan menggunakan minyak yang sudah dipakai berkali-kali. Ya. Betul, sudah minyak transnya sudah banyak itu. Kemudian makanan cepat saji. Anak-anak kita nih ya, kadang-kadang ya mamanya mau cepat-cepat. Nah, dibelikan nugget, dibelikan sosis. Kemudian dibelikan itu apa? Kayak Kentucky, ayam goreng tepung itu ya. Di dalam makanan cepat saji umumnya mengandung minyak jenuh yang terbentuk dari penambahan hidrogen pada minyak sayur yang digunakan untuk menggoreng makanan cepat saji tersebut. Jadi bolehlah kalau sebulan sekali makan ke ayam Kentucky boleh. Tapi tidak tiap hari anaknya diberi ayam Kentucky, ayam goreng tepung terus. Kemudian kuning telur. Nah, dalam 100 gram kuning telur setidaknya memiliki kandungan kolesterol 1200 mg atau 400% lebih jika dibanding kebutuhan kolesterol setiap harinya yang didapat dari makanan. Jadi sebenarnya kebutuhan dari kolesterol itu sebenarnya diproduksi juga di dalam tubuh kita. Jadi kebutuhan kolesterol kita itu sekitar 1100. Nah, 75%-nya itu harus dari tubuh kita dan 25%-nya baru dari makanan. Jadi sekitar 275 aja dari makanan. Nah, ini kalau kita makan kuning telur terus misalnya suka, nah ini lebaran nih. Kalau lebaran tuh ada kue-kue kering, cookies itu pasti kolesterolnya banyak, butternya banyak ya. Itu kolesterolnya pasti tinggi kok. Pakai kuning telur soalnya. Nah, itu juga tidak cukup baik.
butter atau mentega. 100 gram butter atau mengandung kolesterol sekitar 215. Jadi 1 sendok makan butter kita mengandung 20 mg kolesterol. Jadi kalau Anda yang suka cookies, ya, kue-kue kering, nah waspada. Nah ini yang suka jeroan, otak, hati, enak. sapi ya, otak sapi atau jeroan. Nah ini yang suka makanan Padang. Nah ini ya, kandungan kolesterol 10 gram otak sapi bisa sampai 2500 mg kolesterolnya. Sebaiknya kurangi makanan yang bersumber dari makanan hewani yang memiliki lemak jenuh yang tinggi. Tambahkan makanan yang lebih sehat seperti ikan, sayuran, biji-bijian gitu ya. Yang suka hati, nah ini juga ya hati ya. Nah ya 100 gram hati terdapat 564 mg kolesterol atau 188% dari konsumsi kolesterol harian. Banyak banget ini. Berarti dikurangin. Iya, 1 ons hati yang diolah menjadi masakan setidaknya mengandung 311 mg kolesterol. Udang juga ya, udang ini enak tapi jahat. Memiliki kandungan kolesterol yang cukup tinggi. Dalam 100 gram udang mengandung 195 mg kolesterol. Jadi boleh sekali-sekali tapi tidak tiap-tiap hari. Nah yang ketiga adalah perbanyak makanan yang dapat membantu menurunkan dan menyeimbangkan kolesterol dalam darah. Misalnya biji-bijian, gandum ya, yang suka makan oat. Nah ya, atau biji chia seed itu ya, itu juga menurunkan kadar kolesterol. Kemudian ganti minyak, jadi dari minyak sawit sama dengan minyak canola, bunga matahari, zaitun, wijen, jagung. Walaupun harganya agak mahal sedikit ya. Iya, memang tapi kan kita tetap tidak boleh banyak goreng, misalnya pakai yang misal penggorengan yang tidak lengket, anti lengket dengan 1-2 sendok makan minyak. Jadi seperti sedikit dipanggang ya. Itu sangat membantu untuk menurunkan kolesterol. Nah ikan ini penting loh sebagai pengganti daging dan sumber lemak omega 3 yang dapat menekan LDL. Lemak itu meningkatkan HDL tapi dia juga menurunkan LDL. Lemak ikan ya, misalnya patin, lemak patin itu lemaknya banyak gitu ya, tidak apa-apa, itu lemak ikan itu bagus. Tetapi kalau patin sudah berlemak dicampur masaknya dengan santan, waduh, ya tidak menurunkan kolesterol itu namanya dari lemaknya ya. Kemudian kacang-kacangan, nah ya, kacang merah, almond, kedelai dan produk olahannya tempe, tahu, susu kedelai itu bagus. Ya, kemudian buah-buahan, anggur, apel, jeruk, kaya akan pektin sebagai lemak larut yang dapat menurunkan kolesterol. Alpukat meskipun itu banyak lemaknya tapi lemaknya tidak jenuh. Tapi kalau buat jus alpukat jangan dikasih susu. Oh, banyak susu supaya enak. Iya, jadi jus. Gula lagi. Nah, ya jangan. Jadi jus alpukat saja yang dijus gitu. Dia dapat menaikkan HDL loh, alpukat itu gitu ya. Kemudian sayuran, misalnya terong, itu mengandung serat larut yang sangat tinggi yang dapat menurunkan LDL dan juga dia dapat menaikkan HDL-nya. Itu bagus terong tuh ya, Bu ya? Iya. Nah, konsumsi kalau tidak bisa semua itu masih tinggi kadar kolesterol kita, baru minum obat-obatan. Tapi hal ini sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter. Itu. Ya, ini sudah jelaskan Ibu Dokter tadi banyak sekali ya Bu ya, mulai dari pencegahan, terus juga hal-hal yang harus dihindari. Memang tadi intinya memang enak-enak ya Bu ya makanannya. Benar, iya. Sangat menggugah selera ya. Tapi ya itulah. Nah, ini spesial di hari peringatan Jantung Sedunia ini Bu. Nah, ini ada mungkin pesan atau hal-hal yang mungkin bisa Ibu sampaikan, terutama nih bagi pendengar setia RSPD Kapuas. Silahkan Bu. Oke, ya. Di sesi akhir kita ini. Ya, jadi
Bapak Ibu pendengar radio yang baik, dalam memperingati Hari Jantung Sedunia ini menyadarkan kita tentang pentingnya menjaga organ jantung kita. Gitu. Dengan menghindari rokok, alkohol, dan makanan-makanan yang buruk seperti tadi yang tinggi kolesterol, gorengan ya. Kalau nanti rapat-rapat, mohon tidak pakai gorengan, diganti dengan rebusan. Iya, kacang rebus itu bagus sekali ya. Itu kacang-kacangan ya, jagung rebus ya, itu ya. Jadi tidak memperburuk kondisi kita, apalagi rapat penting, tegang-tegangnya, nah makanannya semua kolesterol makanan Itu bisa padang. berpengaruh tuh ya, bisa tiba-tiba bisa marah, Bisa, ternyata mungkin betul. makanannya tadi. Iya, jangan yang asin-asin Jangan gitu ya. asin-asin. Nah asin-asin itu memicu juga makanan-makanan yang gurih-gurih itu. Manis-manis tadi juga ya, Bu, ya? Betul, manis-manis gitu ya. Kemudian dihimbau untuk kita rajin berolahraga. Itu yang paling penting tadi, Bu. Cek tekanan darah secara rutin. Nah, apalagi yang sudah terdeteksi tekanan darah tinggi gitu ya. Kemudian cek profil lipid tadi, kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliseridnya secara berkala, serta mengelola stres yang baik. Harus seimbang antara stres pekerjaan dengan rekreasi. Itu bersosialisasi, olahraga itu juga mengurangi Di stres sini juga. bisa ambil satu poin, Bu. Iya, Kata Ibu tadi bersosialisasi. Nah, ternyata kita sekarang kan sibuk main gadget apa gitu. benar Ternyata sekali. kita kurang bersosialisasi dengan tetangga atau apa. Ternyata itu sangat berpengaruh juga ya, Bu ya. Betul, jangankan dengan tetangga, dengan anak kadang-kadang Nah, kita itu benar-benar ya. mengurangi. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pembelajaran bagi kita supaya jantung kita makin sehat ya, Bu ya. Iya, benar sekali. Umur menjadi lebih banyak. Supaya lebih panjang dan ya kalau sehat kan semuanya bakal enak. Benar sekali. Iya. Itu tadi himbauannya. Nah, terima kasih Bu untuk kehadirannya di 91,4 FM Radio Siaran Pemerintah dan Kabupaten Kapuas. Semoga Ibu juga selalu diberikan kesehatan Terima kasih doanya. dan Iya. juga semuanya ya, sahabat semuanya. Nah, Izan punya satu pesan di spesial Hari Jantung Sedunia ini. Nah, tidak ada yang bisa lebih penting dalam hidup Anda daripada mempertahankan hati yang sehat. Nah, selamat Hari Jantung Sedunia. Terima kasih. Bu. Iya. Selamat siang.